Selamat malam pemirsa, selamat datang di Sarasehan Anak Negeri, forum diskusi politik tanpa basa-basi yang pasti menghasilkan solusi. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara agraris, negara yang kekayaan alamnya berlimpah ruah. Namun pada kenyataannya hingga hari ini masih saja ada persoalan-persoalan di bidang pangan dan juga di bidang energi yang terus terjadi. Padahal sebenarnya sebut saja di bidang energi ada soal tarik ulur mengenai kenaikan BBM bersubsidi, di bidang pangan ada juga soal ketergantungan pada pangan impor yang semakin hari semakin membesar. Apa masalahnya? Itulah yang akan kami coba bahas dalam Sarasehan Anak Negeri kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, saya juga ingin sekaligus menyapa komoderator saya untuk malam hari ini, Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Kania, apa kabar? Luar biasa sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir bersama-sama di sini dikelilingi seperti biasa dengan 100 tokoh anak negeri. Pada akhirnya narasumber-narasumber kita yang kita harapkan bisa hadir malam ini, seperti Anda lihat. Iya, persoalannya memang karena begitu pelik ya, persoalan pangan, persoalan energi, memang jawabannya itu harus didapatkan dari level menteri, begitu ya, setingkat menteri. Di sini ada Pak Jero Wacik. Ya, selamat Boleh datang. tepuk tangannya. Selamat malam Pak Jero. Dengan begitu anak negeri Kemudian akan juga jangan bicara. lupa ada Pak Dahlan Iskan ya, Ya, yang juga hadir pada malam hari ini. Selamat malam Pak Dahlan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga level Direktur Utama Pertamina, Ibu Karen Agustiawan juga telah hadir Selamat bersama datang, kami. Bu Karen. Selamat malam Ibu Karen. Dan satu persatu tidak kita bisa Oke. sebutkan, tapi sama pentingnya. Ya, Semuanya malam ikut ini kita juga berkontribusi. seperti biasa mengundang para mahasiswa yang datang dari Jakarta, Bandung, Bogor, dan seterusnya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya. Baik. Ya, dan pemirsa seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan simak informasi pengantar berikut ini terlebih dahulu. Iya, baiklah. Tadi kita sudah simak bersama-sama informasi pengantarnya, walaupun tadi mungkin suaranya kurang terdengar jelas begitu ya kalau di lokasi acara. Tapi mudah-mudahan kita bisa menanyakan lebih lanjut untuk memetakan persoalan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak Happy Boni Zulkarnain. Selamat datang 100 tokoh dalam perbincangan yang sangat penting pada malam ini, yaitu adalah persoalan energi dan pangan. Kami ingin menyampaikan bahwa pada saat sekarang ini kami tengarai ada 6 undang-undang utama bidang energi yang kami lihat ini belum bekerja secara interintegrated, yaitu adalah Undang-Undang Migas, Undang-Undang Energi, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang Tenaga Air, dan Undang-Undang Kenukliran. Semua dirasakan berjalan parsial, sendiri-sendiri, dan rata-rata isinya tidak dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana seharusnya.
Yang terjadi malah liberalisasi kebijakan di sektor energi atau kontrak karya yang tidak berpihak kepada rakyat dan negara. Pemenuhan energi nasional seperti diabaikan. Persoalannya sekarang adalah bahwa ini semua mengakibatkan beban berat untuk rakyat. Dan yang jadi persoalan juga adalah ini juga mencerminkan Dewan Energi Nasional yang dibentuk 3 tahun yang lalu oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua Harian Menteri ESDM belum mampu menumbuhkan sebuah kebijakan nasional yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Pada malam ini kita ingin bahas persoalan ini secara mendalam. Kami atas nama Saresehan Anak Negeri betul-betul mengucapkan terima kasih kepada wakil-wakil pemerintah yang hadir pada malam ini. Karena ini akan memberikan suatu penjelasan yang komprehensif tentang persoalan-persoalan seperti yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, seperti kata pepatah, kata berjawab, gayung bersambut. Di sini kita akan mencoba menjadi kawan sekaligus lawan berpikir dalam rangka mengkritisi kebijakan tentang energi dan pangan. Selamat berdiskusi. Maju terus Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy. Langsung saya ingin minta tanggapan ke Pak Jero kalau begitu ya, untuk mengomentari tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Happy. Begitu mengapa kemudian kita malam hari ini sama-sama datang ke sini untuk berdiskusi mengenai persoalan energi terlebih dahulu. Ada tarik ulur mengenai kenaikan BBM bersubsidi. Seperti apa sebenarnya masalahnya Pak Jero? Terima kasih Kania. Salam anak negeri. Salam anak negeri. Sebetulnya pada waktu acara Sarasehan Anak Negeri yang lalu, saya menonton, tidak ikut di sini. Saya lihat, wah ini bagus juga, ini untuk pencerahan ya. Acara ini pasti bagus, sehingga kita saling bertukar-menukar pemikiran, tukar-menukar kesulitan, saling membantu, saling berpikir. Cuman saya sayang waktu itu saya tidak hadir, Pak Dahlan tidak hadir. Sehingga saya tadi pagi berteleponan sama Pak Dahlan, kita mesti hadir biar sama-sama lah. Ini negeri-negeri kita, bukan negeri siapa, negeri kita. Kalau ada kesulitan kita buka, kalau ada rezeki kita bareng-bareng, kalau ada kesulitan kita bareng-bareng gitu kan? Ya. Ini nah, kesulitan yang dihadapi sekarang seperti apa Pak Jero? Jadi kalau misalnya ditanya kok tarik ulur, maju mundur, ya nggak ada maju mundur, nggak ada tarik ulur dan lambat katanya. Tapi karena eranya memang era begini, demokrasi ini memang meniscayakan untuk tidak lambat. Jadi kita mesti sabar ya. Jadi kemarin waktu di Komisi 7 juga kami bahas, kenapa lama sekali? Kalau dulu katanya Pak Arto, zaman Pak Arto pagi-pagi dibahas, sudah naik ICP sudah naik, harga dunia sudah naik, dibahas pagi-pagi, siang dirembukan menteri-menteri, malamnya muncul Menteri SDM-nya mengumumkan jam 00 harga sekian. Selesai sudah. Nah sekarang kan tidak bisa begitu, sekarang demokrasi, kalau misalnya begitu pasti gaduh lagi kita. Jadi memang ini harus sabar kita, saya juga harus sabar, kita semua harus sabar bahwa ini harus begitu. Harus dengan DPR, harus dibahas, memang akhirnya ada risiko-risiko tambahan. Karena ini kita berdemokrasi, kita mesti sabar. Jadi itu, jadi tidak ada tarik ulur, tidak ada seperti itu. Tapi Pak Jero merasa dipersulit begitu dengan harus meminta persetujuan ke DPR terlebih dahulu. Ya itu demokrasi. Kita mesti tegar, ya itu demokrasi. Kalau tidak mau begitu ya diktator lagi gitu. Kalau mau tidak sulit, ya ini bukan sulit berdiskusi sehingga nanti semua keputusan itu adalah keputusan negara bersama-sama. Oke, jadi, Pak Effendi mungkin ingin menanggapi? Baik, salam anak negeri. Sebenarnya belum ada yang bisa ditanggapi karena menterinya belum menjelaskan. Tapi dari DPR bisa tidak diajak kerjasama ketika kemudian sekarang keadaannya sudah genting, anggaplah seperti itu. Kadang-kadang di negeri kita banyak hal menyelesaikan masalah dengan mengabaikan masalah. Sehingga bukan masalahnya yang diselesaikan. Jadi saya kira baiknya kembali ke Pak Jero Wacik dulu atau ke Pak Dahlan agar kita bisa dapatkan gambaran begitu kurang lebih ya. Persoalannya sebenarnya seperti apa? Tapi yang disampaikan oleh Chairman tadi, oleh Pak Happy Bone, sebenarnya kita tersirat bahwa reformasi juga melahirkan yaitu liberalisasi di sektor energi. Nah benar tidaknya mari kita diskusikan. Itu tadi yang menjadi hipotesa di prolog kita bahwa kita mendapatkan sebuah era demokrasi. Yaitu reformasi melahirkan demokrasi, tapi sekaligus juga kita
tidak sadar bahwa meliberalkan sektor energi kita. Nah, saya kira ada baiknya apakah ke Pak Jero lagi, Kania, Iya. atau ke Pak Dahlan. Oke.